Hai, Adriani di sini. Selamat datang di channel pribadi saya dan kita mulai. Di bagian ini kita coba untuk sensor, beberapa sensor. Di sini kita masuk tadi juga agak sulit. Sempit sekali space-nya, tapi syukur bisa kita lewati. Nah, kalau tidak dipasang tadi sensor, terutama itu sensor bantu lidar, mungkin tidak bisa dilalui tempat ini karena terlalu sempit. Syukur diaktifkan sensor bantunya di sini. Ini space-nya terlalu sempit. Kemudian di bagian ini juga setelah itu masuk di sini. Ya, kita mundur dulu di bagian ini sampai di sini. Kemudian kita masuk di separuh, kita masuk di sana. Terus kita lewati bagian ini dengan beberapa ranting, juga batang daun yang menjalar itu. Ini di situ juga ada, kemudian di situ juga ada. Di depan itu ada potongan-potongan kelapa, agak risikonya besar. Jadi kalau tidak diaktifkan sensor bantu ya tidak bisa sukses. Saya coba tadi sensor bantunya, kemudian yang terakhir itu kita di bagian itu. Di bagian ini agak risikonya tinggi juga, ada dinding, kemudian beberapa tumpukan batu di situ. Di sana ada ranting-ranting. Terakhir kita mundur di sini. Sini agak bagus. Hanya saja di bagian itu juga masih ada tembok. Nah, di ujung ini ada balok di situ. Di bagian ini ada balok, tapi sensornya bekerja bagus. Itu landing pad dengan beberapa rumput yang agak lumayan tinggi. Jadi selain berfungsi untuk lidar itu, sensor lidar selain berfungsi untuk mengidentifikasi beberapa objek dan subjek, juga berfungsi untuk pengambilan video atau foto 3 dimensi bisa, 2 dimensi bisa, dan juga 4 dimensi. Kalau seandainya tidak diaktifkan tadi sensor bantunya lidar, maka sulit untuk melalui beberapa perjalanan di sini karena ada batang-batang pohon, kemudian tumbuhan menjalar di bagian sana, batu, tumpukan batu, kemudian ada beberapa potongan kayu. Kemudian tembok di sini, ada bagian batu juga di sana, potongan kayu di sana, kemudian ada rumput-rumput. Jadi itu fungsi utama dari
sensor lidar. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi objek atau subjek di sekitar pesawat, dan fungsi kedua untuk memproses gambar atau video, khususnya gambar, entah gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi, 4 dimensi, itu diproses dengan menggunakan lidar. Terutama juga menghasilkan video 3 dimensi bisa, dan juga video 4 dimensi. Mungkin hanya sampai di sini tutorial kita. Dan kita masih akan terus melakukan beberapa bagian, baik untuk kelas tutorial ataupun kelas online study. Bagusnya kalau ada sayur di halaman, tinggal ambil.
akan sambung lagi. Sekarang sudah masuk tanggal 23 Oktober. Sudah masuk hari Sabtu. Dan sudah selesai, kita sambung besok. Terima kasih, jangan lupa terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya, Adriani Gallery Adoniram Tobondo. Selamat pagi, Priti bangun. Selamat pagi.
di channel YouTube saya, Adriani Gallery Adoniram Tobondo. Nama saya terlalu panjang, ya memang begitu nama saya. Dan torang, saya pakai dialek Poso. Torang di sini mau coba untuk kasih ulasan, mau cerita bagaimana penerbangan di bagian dalam jembatan. DP nama itu Jambatan Pamona, atau dalam bahasa Pamona. Tapi sebelum saya lanjut, bahasa Pamona itu salah satu bahasa dari salah satu suku yang ada di Kabupaten Poso. Oke, seperti itu singkatnya. Jadi Jambatan Pamona dalam bahasa Pamona disebut Yondo Pamona. Dan kalau teman-teman Solia yang 2 hari lalu so di-upload itu bisa dilihat ya DP video. Jadi itu drone dikasih jalan di bagian dalam dari Yondo Pamona, dan ya itu baru pertama kali. Sebenarnya semua suka kemarin-kemarin, cuma baru sempat kemarin itu masuk di situ. Kong saya buat konten itu. Sebenarnya konten itu bagian dari konten untuk online study di beberapa perguruan tinggi, khususnya itu bagi Universitas Kristen Tentena. Nah, jadi saya mau cerita bagaimana DP situasi. Wah, sadap DP situasi. Waktu itu drone dikasih terbang di bagian dalam. Memang dari pengalaman itu DP tidak lebih enak kalau terbang di atas jembatan ketimbang di bagian dalam jembatan itu. Aduh. Nah, nanti kita mau cerita itu sebentar. Ya, semoga teman-teman punya pengalaman yang lebih baik dari saya, kemudian orang berbagi di komentar, atau mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya soal drone, pengalaman. Jadi kurang lebih itu 10 bulan saya, baru 10 bulan jadi pengguna drone. Dan kalau ada mau tanya-tanya, ya saya akan jawab. Tulis di kolom komentar, atau mungkin mau tanya ada berapa banyak yang dihabiskan baterai waktu dilakukan penerbangan. Nanti saya mau cerita itu panjang lebar. Dan itu ada baby pretty. Jadi kalau mau suka subscribe juga saya pe channel Adriani Gallery Adoniram, nanti di subscribe. Ada juga Adriana. Adriana itu baby pretty, yang sana dia sudah punya channel. Jadi channel YouTube-nya itu baby pretty. Oke, om, tante, kakak-kakak, adik-adik, oma, opa, engkai, nenek, mbah, kalau mau suka subscribe channel YouTube baby pretty silakan. Tapi baby pretty mau suka juga kasihan supaya ada subscriber, dan baby pretty tambah semangat mau upload konten. Oke? Oke, jadi nanti silakan dilihat. Saya coba cerita pengalaman kemarin di jembatan Pamona, jambatan, atau kalau Indonesia itu dialek Indonesia jembatan. Oke, bagaimana itu drone
Tapi memang pengalaman kemarin jauh lebih bagus. Pengalaman kemarin itu jauh lebih bagus, baby. Terbang di atas jembatan daripada di dalam. Wih, bikin takut, baby. Oke? Dan mana senyuman khasnya? Senyuman. Itu sepertinya baby. Oh, sudah dilepas sarung tangan. Oke, tadi pasang sarung tangan. Oke, nanti Papa Priti, Baby Priti akan cerita soal pengalaman kemarin di Yondo Pamona. Oke, sebelum saya mau mulai, nanti teman-teman lihat jo itu video. Saya kasih penjelasan dulu di sini bagaimana situasi DP rasa-rasa itu jembatan. Kalau teman-teman mau suka cari tahu bagaimana sebenarnya situasi dalam jembatan itu, terutama menyangkut angin ya. Nanti saya coba gambar dulu di sini. Sayang papa. Sayang dulu. Sayang bobo. Ini kita anak sulung sama bobo. Ya, ini seperti ini DP gambar. Ini jembatan Pamona tahun 2021 ya. Ini yang sudah direnovasi. Nah, ini ada bekas ada besi di sini DP tiang-tiang dan untuk mau pasang trali. Nah, kayak begini dia ke sana. Ini seperti ini ya. Jadi kira-kira seperti ini DP gambar. Sorry kalau gambarnya jelek. Jadi begini, itu angin beda kalau di udara alias di atas jembatan. Kalau di udara itu dia di langit, di langit. Ya, di udara angin itu begini anginnya. Itu kalau di udara atau di atas jembatan ya. Ini seperti ini atas jembatan. Kayak beginilah. Ini anggap saja anginnya ini di atas jembatan. Jadi kalau di atas jembatan itu berbeda, atau di atas udara itu berbeda. Anginnya itu memang banyak sekali sini. Tapi dia teratur entah mungkin begini atau bagaimana posisi angin. Tapi dia teratur posisinya. Teratur dia punya hembusan.
DP apa DP nama hembusan, DP tiup-tiup itu teratur lah. Karena memang tidak ada yang mau bertahan, karena udara itu kosong ya, kosong. Paling yang cuma ada itu burung-burung kalaupun lewat, kalau tidak kan aman. Ini udara, ini angin di atas udara, ini di atas udara, dan seperti ini anginnya, walaupun bergelombang misalnya atau lurus seperti ini, atau lurus seperti ini, atau bergelombang seperti ini, ya tidak masalah. Untuk ini pengalaman saya ketika saya menggunakan drone, entah drone dari DJI ataupun dari Skydio atau dari Autel, saya rasa tidak ada masalah, tidak ada masalah untuk bisa melewati atau melakukan perjalanan di udara. Nah, yang jadi soal itu pengalaman saya itu ketika berada di bawah atau di dalam jembatan. Karena jembatan ini kan yang pertama ada DP pagar-pagar di sini, nah, begini. Kemudian ada atapnya, atapnya itu dia seperti ini. Nah, angin ini kan angin sudah bisa masuk di sini kan, angin waktu itu memang berangin sekali. Di atas atap ini tidak bukan hanya ini posisi angin juga ada di sini, jadi bukan hanya di sini. Angin yang kena atap di sini misalnya, ya jelas dia langsung terpantul di atas di situ, seperti ini, terpantul di atas dari samping kiri samping kanan. Itu untuk jembatan Pamona. Saya pikir juga ini berlaku untuk jembatan lain, misalnya Suramadu. Nah, ini kan tidak ada penghalang, di sini ada penghalang atapnya. Anginnya itu akan terpantul di atas, dari angin kiri ataupun angin kanan. Nah, di sini tidak ada yang batu tutup akang sama seperti ini di atas. Angin juga ada di sini, dia masuk di sini, anginnya masuk di sini, anginnya juga masuk di sini. Tapi di sini, jadi angin yang masuk di sini dia akan ke sini, dia juga akan ke sini, lurus dia, baik dari kanan ataupun dari kiri. Dia seperti ini, dia lurus anginnya. Ini yang begini, angin dari samping kiri samping kanan, ini tidak ada penghalang, dia akan lurus masuk. Nah, kemudian angin juga masuk juga ke sini, ada juga dari sini, samping kiri samping kanan sama juga di sini, sama, karena tidak ada penghalang. Jadi angin yang bagian sini misalnya dia akan masuk, kemudian karena tidak ada penghalang dia akan masuk tak, anginnya belok ke atas di sini. Nah, di sini ada penghalang atap, dan ada penghalang itu anginnya dari atas, atap terpantul lagi di bagian lantai jembatan. Loh. Kemudian angin yang dari sini juga masuk, terpantul juga di atap, kemudian ke lantai dan naik lagi, terpantul lagi ke atas. Jadi dua kali pantulan itu. Nah, dalam situasi ini drone tidak akan bisa, sulit ya untuk fokus terbang, dalam pengertian ya dia
terbang lurus saja. Malah saya punya pengalaman sempat tidak bisa terangkat karena beberapa hal. Belum lagi ini belum lagi. Kemarin itu saya melakukan penerbangan itu 4:30 sore. Nah, 4:30 sore ini kan intensitas cahaya itu masih bagus 4:30 sore. Hanya saja di sini walaupun sudah itu masih bagus intensitas cahaya, tapi persoalannya di sini ini jembatan. Kemudian sudah 4:30 sore. Ini jembatan, jadi selain angin, cahaya, intensitas cahaya. Nah, di sini agak gelap. Bagian ini agak gelap. Saya kurang tahu kenapa ini agak gelap. Bagian kiri, ini kiri. Itu agak gelap. Sementara di bagian sini, ini kanan. Ini masih terang di sini. Bagian kanan. Kemudian ini bagian kiri, ini agak gelap, padahal tidak ada penghalang. Posisinya jam 4:30 sore. Posisinya. Jam 5 sore, 4:30 sore. Nah, jadi selain angin, ketika saya berhasil mencoba mengubah haluan terbang dan mengaktifkan salah satu sensor di sini. Ini anggap saja drone-nya. Ini drone-nya. Seperti ini. Jadi drone ini dia mencari yang masih agak cahaya. Yang intensitas cahayanya itu masih bagus lah. Dia tidak akan jadinya drone lebih banyak dia mencari cahaya itu ketika saya berhasil mencoba haluan terbangnya dan mengaktifkan salah satu sensor. Dia ke kanan. Kalau teman-teman lihat di video, dia ke kanan. Bukan ke kiri. Dia tidak ke kiri karena di kiri itu intensitas cahaya di sore hari di jembatan Pamona itu bagian kiri itu sudah agak ya, drone membaca kurang kondusif untuk dia mengambil keputusan. Jadinya dia memilih lebih ke kanan. Nah, kalau teman-teman lihat di video itu drone lebih banyak ke kanan dia. Nah, persoalan saya waktu itu di sini juga ada besi-besi, ya, tiang-tiang penyangga lah, pagar lah. Nah, kemudian saya ingat juga di sini angin, pantulan-pantulan angin dari kiri kanan dia masuk juga ke atap memantulkan angin ke lantai jembatan, angin dari lantai jembatan memantul kembali ke bagian atap jembatan dan DP jadi. Ya, saya terpaksa harus ekstra hati-hati. Syukurlah drone itu cukup diandalkan. Nah, mungkin seperti itu. Nanti saya coba ambil handphone untuk menunjukkan.
pe video. Ini awal. Ini posisi kiri yang saya maksudkan tadi, yang di sini. Ini posisi kiri. Teman-teman bisa lihat di sini, memang sudah agak gelap di sini. Itu beberapa pakaian saya sudah sulit diidentifikasi karena sebagian gelap. Ini intensitas cahaya sudah berkurang. Ini nampak paling kuat itu di sebelah kanan. Kalau teman-teman lihat itu, ini berbeda dengan bagian kiri. Ini setelah ini agak jelas karena pantulan intensitas cahaya di bagian kanan. Ini agak berbeda. Nah, kita lanjut di sini. Kemudian drone ini sedikit terganggu ya, karena yang tadi yang saya cerita tadi, sorry, ini pantulan itu, pantulan angin dari samping kiri, samping kanan, kemudian dia ke atap memantulkan lagi ke lantai memantulkan lagi ke atap, jadinya tidak beraturan. Nah, bagian ini ke sana lagi angin-anginnya, itu akibatnya drone menjadi tidak stabil seperti ini. Itu nampak dia akan ke kanan ya, kanan itu yang di sini, ini kiri. Dia sudah mulai jalan dan dia terganggu. Sempat berhenti karena pantulan angin itu tidak teratur di sini. Angin yang terpantul itu menjadi polanya itu tidak beraturan. Nah, bisa teman-teman lihat, dia agak ke kanan lagi karena intensitas cahaya bagian kanan itu masih lumayan lah untuk jam 4:30 sore, khusus di area dalam jembatan. Nah, kita lihat di sana ada 2 orang. Ini sensornya itu agak bingung, jadi dia ke bawah karena ada beberapa hal, antara lain 2 orang dan kemudian dikacaukan dengan pantulan-pantulan angin. Nah, seperti ini situasinya. Jadi ini ada penghalang. Ini angin juga ini masuk ke sini, dia begitu seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ke atap sini, atap memantulkan lagi ke lantai memantulkan lagi ke atap, ada yang keluar, ada yang ke kiri kanan dan seterusnya. Belum lagi yang masuk dari kiri ke kanan dan seterusnya. Jadi tidak beraturan. Nah, drone membaca, terus dia membaca, tetap dia akan mengambil keputusan ke kanan. Dia tetap mengambil keputusan untuk ke kanan. Ya, seperti ini tadi. Nah, kalau teman-teman lihat itu agak ke kanan ya. Ini agak kacau. Angin cukup keras sehingga dia coba untuk mencari alternatif lain drone-nya. Nah, di depan sana ada apa itu sana ya? Kuda-kuda. Nah, ada kuda-kuda di sana itu. Kalau teman-teman lihat. Kita lanjut ya.
dia masih tetap mau mengambil keputusan ke kanan, keluar dari jembatan. Nah, ini agak berbeda dengan sebelumnya tadi. Kalau di sebelumnya tadi itu di sini banyak, ada beberapa besi, tapi di sini ini low sama dengan sebelumnya juga. Hanya saja ini sudah mau mendekati bagian luar dari jembatan dan situasinya agak lumayan lah. Tapi tetap saja intensitas cahaya di sini sudah berkurang yang bagian kiri, sementara di kanan itu masih bagus. Nah, dia sudah bisa melewati. Tetap dia akan memutuskan untuk ke kanan. Dan kalau saya tidak kontrol, wah itu bisa repot. Nah, ini dia mengambil keputusan. Dia membaca, ada kuda-kuda di situ. Dan berhasil dilalui. Sebentar lagi drone-nya akan keluar. Dan sekarang sudah berhasil berada di luar. Nah, seperti ini. Tapi angin yang masih saja angin yang dikeluarkan itu, karena ini pantulan-pantulan itu agak lumayan juga di pintu keluar jembatan. Tapi tidak seberapa lah dibanding masih dalam jembatan. Hanya berpengaruh pada keputusan drone. Kalau kita tidak mengontrolnya ya bisa repot seperti ini. Nah, ini sudah berhasil. Saya masih di dalam jembatan untuk mengontrol. Sekarang tinggal mengambil posisi di atas. Oke, drone-nya naik dan berhasil. Jadi seperti itu, saya ingin berbagi pengalaman. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, karena saya baru kurang lebih 10 bulan lebih sebagai pengguna drone, dan drone membantu pekerjaan saya. Nah, kesimpulannya dapat ditarik seperti yang telah saya sampaikan tadi. Jauh lebih bagus itu kalau terbang di atas jembatan, untuk model jembatan seperti tadi, khususnya jembatan Pamona. Walaupun anginnya banyak di sini, tapi bentuk-bentuknya itu memang bervariasi ya. Ada yang lurus, ada yang bergelombang untuk anginnya. Ketika dia bertiup, berhembus sadap. Tapi tidak ada sini objek, subjek selain dari mungkin manusia terbang kah? Intinya tidak ada penghalang di sini, bangunan, hewan itu masih bisa diatasi karena ada sensor, dan juga hewan kan bergerak, jadi saya tidak mengkhawatirkan. Tapi kalau yang ada bangunan di atas udara, nah itu baru akan kacau. Intinya di atas udara itu jauh lebih bagus, di atas jembatan jauh lebih bagus kita melakukan penerbangan dibanding dengan di dalam jembatan untuk posisi-posisi seperti ini. Anginnya itu menjadi pantulan-pantulan angin itu menjadi tidak teratur. Kemudian berkaitan dengan intensitas cahaya itu berbeda intensitas cahaya di bagian-bagian tertentu. Misalnya untuk jembatan Pamona, intensitas cahaya di bagian kiri itu agak
kurang terang menurut atau hasil kesimpulan sensor cahaya di drone, dan jauh lebih bagus itu bagian kanan, sehingga drone akan lebih condong terbang atau mengambil keputusan kalau kita tidak kontrol bisa bahaya kesenggol tiang-tiang jembatan. Dia mengambil keputusan untuk mencari cahaya di bagian kanan. Ini resiko satu. Jadi tetap kita kontrol, kita jangan juga tetap kita harus mengontrolnya, karena kondisi lingkungan dari tempat kita melakukan penerbangan kalau seperti ini, mungkin hanya seperti itu. Kalau ada yang ingin menambahkan pengalamannya, silakan. Saya merasa terbantu dan saya akan terus belajar bagaimana menjadi pilot drone profesional, karena saya pikir drone itu sangat membantu saya, terutama berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai dosen dan beberapa pekerjaan lain di luar profesi saya sebagai dosen. Saya Adriani Tobondo mengucapkan banyak terima kasih, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Adriani Gallery Adoniram Tobondo. Dan saya juga aktif di channel YouTube Anak Kampus CPC. Silakan teman-teman subscribe juga channel YouTube Anak Kampus CPC, dan juga channel YouTube anak saya yang bungsu, Baby Pretty. Dan akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube